Salam Tuhan beserta kita, semoga damai, kasih, dan karunia Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku dan Santapan Kehidupan. Hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian pun juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Yesus berbicara tentang pokok anggur, dan ia berbicara bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Bapa, tinggal di dalam Yesus bersatu dengan Allah, ia akan menghasilkan buah. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita bahwa tidak ada buah yang bisa dihasilkan kalau rantingnya tidak bersatu dengan pokok dari pohonnya itu sendiri. Dan dalam kehidupan iman kita, Yesus adalah pokok pohon itu sendiri, pokok anggur itu sendiri, dan kita adalah ranting-rantingnya. Apa yang diharapkan di dalam kehidupan kesatuan iman kita dengan Bapa? Yesus hari ini mengingatkan bahwa kehidupan seorang beriman mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menghasilkan buah, buah-buah iman, buah-buah kerajaan. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yesus hari ini mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal." Kalau kita ingin menghasilkan buah iman, buah kerajaan, maka hal yang terpenting, yang terutama di sini yang Yesus minta adalah kesatuan kita dengan Allah. Kesatuan inilah yang Yesus katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku yang Kusampaikan kepadamu juga tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu kehendaki, maka Allah akan memberinya. Ini hal yang penting, bahwa kesatuan relasi kita dengan Allah adalah hal yang utama, agar kita dapat memahami kehendak Allah di dalam hidup, agar kita memahami rencana Allah bagi hidup kita, agar kita memahami keinginan Allah bagi hidup kita.
Dan tentu keinginan yang utama Allah bagi kita adalah supaya kita bersatu dengannya dan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, buah-buah iman yang diperlukan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kemuliaan bersama Allah. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita semua bagaimana respon kita sebagai murid. Yesus berkata, jika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Sehingga dengan kata lain, seorang yang disebut murid Tuhan mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk menghasilkan buah. Maka kalau kita menyebut diri kita sebagai murid, maka menjadi refleksi kita. Buah-buah apa yang sudah kita hasilkan? Berapa banyak buah-buah yang kita hasilkan? Dan apakah buah itu buah yang baik atau buah yang busuk? Ini menjadi refleksi kita hari ini. Berapa banyak buah, seberapa sering buah yang kita hasilkan, apakah buah itu baik atau busuk, buah itu baik atau tidak baik, layak atau tidak layak, maka kita bisa melihat perjalanan iman kita, ziarah iman kita. Sejauh mana kesatuan kita, kedekatan kita, relasi kita dengan Bapa itu sendiri. Dan apakah firman Tuhan benar-benar tinggal di dalam diri kita? Apakah Tuhan benar-benar menjadi inti kehidupan kita, menjadi nomor satu dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, mari bersatulah dalam Allah, bersatulah dengan Allah, dan membiarkan firman-Nya hidup di dalam diri kita. Dan mari kita terus bersaksi tentang kebenaran Allah, kita terus menghasilkan buah-buah kerajaan Allah dalam hidup kita, agar suatu saat pun kita bersatu dalam kerajaan yang dimana Allah sedang menantikan kehadiran kita untuk bersukacita bersamanya. Tuhan Yesus menyirami seluruh kehidupan kita hari ini, memberikan kita kesuburan, dan memberkati kita agar kita terus menghasilkan buah dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.